Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, semangat pagi. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Siapa hari ini yang masih puasa? Siapa? Saya Puasa? Angkat tangan yang puasa, angkat tangan. Yang puasa, angkat tangan. Ayo, raise hand. Yang puasa, angkat tangan, raise hand. Oke, raise hand. Lukman, Ezio puasa, Pulki puasa, Arfan puasa, Zakira puasa. Ayo, Muhammad. Apa itu? Mbah Chandra itu siapa, Mbah Chandra? Al puasa nggak, Al? Nggak angkat tangan nih, Al. Mulki puasa ya, Ki? Puasa ya. Zulfahri puasa enggak? Puasa ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih yang masih puasa, anak-anak sekalian. Luar biasa ya. Sholat subuhnya ketinggalan nggak? Enggak ketinggalan. Enggak ya? Tetap sholat subuh dong. Meski puasa tetap sholat subuh dong. Iya kan, Ezio ya? Wih, mantap. Ya. Meskipun kita puasa, tetap sholat, kita tetap jalan, semua juga tetap jalan kita. Nanti Bapak akan bahas tentang keutamaan bulan Ramadan di tapi sebelum kita masuk pada materi, seperti kemarin Bapak sudah sampaikan, kita Bapak ingin menyampaikan ada beberapa hal dulu nih, ya. Yang pertama, Pak Guru sudah membuat agenda, buku agenda bulan Ramadan, ya, melalui Google Form, yang itu perlu kamu isi ya. Kamu isi setiap hari. Jadi aktivitas kamu setiap hari kamu isi tuh ya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Ini Bapak akan contohkan cara mengisinya ya. Bapak akan contohkan nih. Nanti kalau misalnya kalian sudah Bapak contohkan, tolong teman-temannya nanti yang belum tahu nanti dikasih tahu ya sama kalian ya. Yang sudah bisa. Oke. Bapak akan contohkan dulu nih. Bentar. Oke. Jadi Bapak membuat apa namanya? Yang pertama buku aktivitas Ramadan kelas 52. Nah, yang sudah Bapak post di grup, ini kamu klik, ini sudah Bapak linkkan dengan blog Pak Guru ya. Dengan blog Pak Guru. Kalian sudah bisa lihat kan? Lihat. Tampilan layar Pak Guru sudah lihat? Sudah. Halo? Sudah lihat? Sudah. Apa yang kamu lihat di layar Pak Guru? Anak kecil. Dua anak kecil. Dua orang anak sekolah ya, putra dan putri. Oke, baik, bagus berarti. Ini buku aktivitas Ramadan kelas 52. Nah, di sini Bapak ada beberapa ya. Assalamualaikum. Kemudian di bawahnya, hei anak-anak hebat. Ini kamu baca dulu ya. Kamu pahami dulu. Ini perintahnya. Perintahnya, instruksinya kamu baca dan pahami baik-baik. Ya. Biasakan kamu baca dan pahami. Ya, kita baca sekarang. Hei anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu kalian baik-baik saja dan penuh semangat menggelora. Hari ini kita tidak terasa sudah masuk bulan suci Ramadan tahun 2021. Tentu kalian semua sudah siapkan melewati bulan yang penuh berkah ini dan kegembiraan. Oke, Bapak dan Ibu Guru yakin kalian semua menyambut bulan Ramadan ini dengan senang hati. Bapak dan Ibu Guru mengajak kalian semua untuk mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Mumpung kita semua diberikan kesempatan bertemu dengan bulan ini. Karena betapa banyak orang
orang sahabat kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang mulia ini. Untuk memaksimalkan kegiatan dan aktivitasmu di bulan suci ini, silakan kalian isi buku aktivitas Ramadan kelas 52 tahun 2021 di bawah ini dengan jujur. Kejujuran mencerminkan jati dirimu di masa depan. Prestasi penting, jujur yang lebih utama. Oke. Ya, nah ini buku Ramadannya ini di bawahnya sudah tampil ya. Cara mengisi ini langsung aja diisi ya, langsung aja diklik buku Ramadan tanggal ini, kamu pilih tanggal ya, klik panah ini. Di sini kan ada panahnya nih, panah kecil. Ini diklik panahnya, ini muncul tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 ya? Nah, sekarang tanggal 14 misalnya. 14 apa 15 sekarang? 15 ya? Tanggal 15, berarti klik tanggal 15. Ya, sesuai tanggal ya. Kamu isinya ini setiap hari. Isi setiap hari, termasuk hari Minggu juga kamu isi ya. Sabtu Minggu termasuk hari libur juga kamu isi sampai selesai bulan Ramadan. Kemudian setelah kamu isikan tanggal, kamu isikan nama. Nama kamu tinggal pilih aja namamu. Bapak sudah masukkan semua namanya, kamu tinggal pilih. Misalnya namamu Al-Al, tinggal klik saja Al-Al, nanti dia akan masuk secara sendirinya. Kemudian di sini ikrar anak hebat. Nah, kamu harus baca nih, ikrarnya harus dibacakan. Ya, harus dibacakan. Kamu kebaca nggak di sini? Baca ya. Sekarang Bapak ingin kalian membacakan ikrar anak hebat ini secara bersama-sama. Ya. Silakan kamu ikuti, Bapak akan bacakan satu kali, kemudian kamu ikuti ikrar anak hebat ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Siap ya? Bentar, takutnya ada yang masuk. Belum ada yang masuk lagi ya. Oke. Kamu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang masih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rabbitu billahi robba. Wabil Islam Madinah. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Saya anak hebat kelas 5 berikrar dengan sepenuh hati. Saya anak hebat kelas 5 berikrar dengan sepenuh hati. Satu. Taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dua. Tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, rajin mengaji dan belajar. Tidak akan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, rajin mengaji dan belajar. Tiga. Hormat kepada ayah dan bunda dimanapun dan kapanpun. Hormat kepada ayah dan bunda dimanapun dan kapanpun. Empat. Taat dan patuh kepada guru. Taat dan patuh kepada guru. Lima.
menyayangi sesama makhluk menyayangi sesama Allah. 6. 6. Selalu minta maaf dan memaafkan kesalahan. Selalu minta maaf dan memaafkan kesalahan. 7. 7. Akan selalu berteman dan bersahabat karena Allah. Akan selalu berteman dan bersahabat karena Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kalian sudah berikrar ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ikrar kalian dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian. Nah, setelah kalian membacakan ikrar, di sini ada pernyataan ikrar. Pernyataan ikrar ini kamu tinggal klik ya. Kemudian klik next saja ya. Klik next. Nah, ketika diklik next, di sini ada pertanyaan lagi. Isilah dengan jujur aktivitas salat wajibmu setiap hari. Kejujuranmu mencerminkan jati dirimu di masa depan. Prestasi penting, jujur yang lebih utama. Nah, kamu isi agenda sholat ini dengan jujur. Kalau kamu sholat, tuliskan sholat. Kalau kamu sholatnya berjamaah, checklist berjamaah. Kalau tidak sholat, tidak apa-apa. Kamu checklist tidak sholat. Oke? Paham ya? Jadi kamu isi dengan sejujur-jujurnya. Tidak usah malu, tidak usah takut. Kalau memang kamu tidak sholat, nggak apa-apa. Namanya juga ini hanya sebatas agenda. Tapi kalau sekarang kamu tidak sholat, berarti besok kamu harus perbaiki diri, harus lebih baik ya, harus sholat ya, gitu supaya kamu lebih baik. Nah ini kamu tinggal checklist saja nah ya. Di atas ada tanda bintang. Nah tanda bintang ini tandanya wajib diisi. Jadi wajib diisi. Yang tanda bintang itu wajib diisi ya. Nah, tidak boleh dilewatkan, wajib diisi. Sholat zuhur berjamaah atau tidak kamu isi ya. Sholat asar berjamaah atau sendiri atau tidak sholat. Kalau sendiri, tulis sendiri. Ya. Kemudian sholat maghrib. Misalnya kamu berjamaah sholat maghribnya. Sholat isya, ya berjamaah juga sambil taraweh misalnya. Sholat subuhnya terlewat, tidak sholat misalnya. Tidak apa-apa, ya kamu isi saja. Kemudian kamu klik next, ya. Diklik next, nanti kamu di sini akan menemukan aksi sholat sunat. Kalau tadi sholat wajib, sekarang sholat sunatnya. Sholat surat tarawehnya, kamu taraweh tidak, ya. Kalau taraweh tuh checklist ya, gitu. Sholat witir, kamu sholat witir enggak? Yang witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5, boleh 7. Yang penting ganjil ya, sholat witir. Ya, nah, jarang ya. Sholat witir itu biasanya dengan kalau kamu taraweh. Ya, tarawih itu biasanya diakhiri oleh sholat witir, nah. Sholat witir itu sholat tarawih dulu, ya. Biasanya sholat tarawih dulu. Setelah sholat tarawih baca doa kamilin. Nah, setelah baca doa kamilin itu berdiri lagi. Biasanya sholat witir 3 rakaat, ya. Jadi kalau kamu tarawih pasti kamu sholat witir, ya. Kalau kamu sampai selesai sholatnya. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu sholat malam, nah, sholat malam. Jadi Bapak berharap kamu sebelum sahur itu bangun lebih awal. Misalnya kamu sahurnya jam 4, ya, berarti kamu bangun setengah 4. Ya, bangun setengah 4, kemudian sholat dulu 2 rakaat minimal, namanya sholat tahajud. Minimal 2 rakaat sholat tahajud, ya. Kemudian baru kamu ikut sahur bersama keluarga, ya. Nah, sholat tahajud ini banyak keutamaannya. Salah satunya, keutamaan dari sholat tahajud itu, orang yang sering sholat tahajud, maka wajahnya itu akan bercahaya. Jadi tidak kusam wajahnya itu. Jadi kalau kamu mau bercahaya wajahnya, silakan sholat tahajud. Ya. Kemudian keutamaan yang lainnya, sholat tahajud itu setelah sholat yang sangat besar sekali pahalanya. Gitu ya, pahalanya sangat besar sekali sehingga para ulama mudawamah terus-terusan melaksanakan sholat tahajud, gitu ya. Jika kamu sholat tahajud,
kamu checklist ya. Jika tidak, kamu checklist tidak ya. Usahakan minimal 2 rakaat saja. Belum sahur, kamu sholat tahajud dulu ya. Minta bantuan, minta bimbingan sama ayah dan ibu. Kemudian sholat duha. Sholat duha juga silakan kamu laksanakan sholat duha. Semakin banyak kamu sholat tahajud, semakin banyak kamu sholat duha, tentu saja kamu akan semakin baik ya. Kemudian setelah itu kita next ya. Nanti di sini kamu akan melakukan aksi membaca Al-Quran tadarus ya. Juz Al-Quran yang saya baca hari ini, kamu juz berapa? Sesuai dengan jadwal kamu. Misalnya Al-Al juz berapa Al? Al-Al kamu juz berapa Al kebagiannya? Al-Al juz berapa kebagiannya? Misalnya Al-Al bagian juz 6 ya. Misalnya ini contoh juz 6. Ayat berapa nih hari ini Al-Al membacanya? Misalnya hari ini Al-Al membacanya ayat 1 sampai 10 misalnya. Jadi 10 ayat sehari misalnya. Ya. Kamu ini bacanya dari mana? Dari mana kamu tahunya? Dari mana tahunya? Kamu tahunya kalau memang kamu belum tahu, kamu bisa cari di apa namanya? Di sini di daftar peserta tadarus. Kamu klik di sini di peserta tadarus ya. Nah, kamu nanti akan tahu di sini. Nah, di sini kamu baca dulu di sini ya. Di jadwal tadarusnya kamu baca pelan-pelan di sini. Baca perintahnya. Ya, baca perintahnya dengan baik. Anak-anak hebat Pak Guru, berikut Pak Guru menunjukkan daftar peserta tadarus kelas 52 tahun 2021. Selama bulan Ramadan ini kita akan tadarus bersama membaca Al-Quran. Nah, masing-masing murid mendapatkan tugas membaca Al-Quran 1 juz. Ya, berarti satu murid itu 1 juz saja dalam 1 bulan ya. Sesuai yang tercantum pada daftar di bawah. Nanti daftarnya kita lihat ya. Pasti kamu sudah mengetahui juz berapa yang menjadi bagaimana langkah-langkahnya, strateginya ya. Langkah-langkah strateginya yang pertama, pastikan kamu sudah mengetahui juz berapa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu. Misalnya juznya juz 1. Maka ketika juz 1 kamu sudah tahu, setelah itu kamu hitung juz 1 itu ada berapa ayat ya. Misalnya juz 1 itu ada 100 ayat. Juz 1 itu ada 100 ayat. Ya. Nah, 100 ayat itu kamu mau selesaikan dalam berapa hari? Ya, 100 ayat itu kamu mau selesaikan berapa hari? Misalnya semuanya kan ada 100. Kamu hitung. Misalnya semuanya ada 100 ayat. 100 ayat kamu akan selesaikan dalam berapa hari? Misalnya saya akan selesaikan dalam 10 hari misalnya, atau 20 hari. Kamu akan selesaikan dalam waktu 20 hari. Berarti satu harinya berapa ayat? Nah, satu harinya berapa ayat? Dibagi 20 hari. Dibagi 20 hari jadi berapa? Nah. Oh. Berarti satu harinya hanya 5 ayat saja. Satu hari 5 ayat. Gitu ya. Satu hari 5 ayat. Kemudian setelah 5 hari setelah 5 ayat satu hari, kamu turunkan lagi. Ya. Dalam satu hari itu kamu sholat berapa kali? Kita sholat itu dalam satu hari kan 5 kali. Berarti ya ini dibagi lagi, dibagi 5 kali sholat, ya, dibagi 5 kali sholat. Kamu berarti dalam setiap kali sholat kamu membaca 1 ayat saja. Lebih ringan. Setiap kamu sholat zuhur baca 1 ayat, sholat asar baca 1 ayat, sholat maghrib 1 ayat, sholat isya 1 ayat, sholat subuh 1 ayat. Jumlahnya 5 ayat, berarti 5 ayat satu hari, kemudian sampai 20 hari kamu insya Allah akan tuntas 1 juz bacaan. Itu ya, jadi kamu bagi gitu ya. Bagaimana misalnya kalau suratnya kalau 1 juz itu jumlahnya 150 atau ya 150.
Kalau 150, kamu mau selesaikan dalam waktu 20 hari, tinggal dibagi aja. 150 dibagi 20 jadi berapa? Jadi 7,5. 7,5 ayat dalam satu hari. 7,5 ayat dalam satu hari itu dibagi 5 hari, 5 kali sholat. Berarti dibagi 5. Maka satu kali sholatnya kamu 1,5 ayat. Atau ya dibulatkan kamu menjadi 2 ayat. 2 ayat setiap setelah sholat. Gitu ya. Nah, sholat zuhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, subuh 2 ayat. Maka kamu akan selesai gitu sampai 1 juz. Bisa dipahami sampai di situ, Nak? Untuk tutorial tadarusnya bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Sekarang coba Lukman. Lukman, kamu bagian surat surat apa? Juz berapa, Nak? Juz 12. Juz 12. Sudah dihitung belum, Nak? Juz 12 itu ada berapa ayat? 170. Ada 170 ayat ya. Nah, yang Lukman sekarang 170 ayat. Lukman, 170 ayat ini kamu mau selesaikan dalam berapa hari, Man? 17 hari. Mau dalam waktu 17 hari ya? Oke, dalam waktu 17 hari. Berarti 170 itu dibagi 17 sama dengan berapa? 10 ayat sehari, Nak. Berarti kamu satu hari itu 10 ayat. Sekarang kita turunkan lagi menjadi setiap sholat ya. Berarti setiap sholatnya dibagi lagi 10 dibagi 5 ya. 10 dibagi 5 menjadi berapa? Jadi 2 ya. Jadi Lukman, setiap setelah sholat kamu menyelesaikan 2 ayat saja setiap setelah sholat. Bisa ya, Man ya? Zuhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, subuh 2 ayat. Begitu, Man. Ya, insya Allah selama ketika 17 hari nah, sudah selesai 17 sudah selesai 1 juz. Bisa ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut, coba Bapak mau tahu Zakira berapa kebagian juz berapa, Nak? Ya, Pak. Ya. Juz 8 ada berapa surat? Ada berapa ayat? Belum dihitung, Pak. Belum dihitung. Nanti dihitung ya, Nak ya? Dihitung ya, supaya bisa dibagi kayak Lukman barusan. Ya, Pak. Kemudian Zulfahri. Zulfahri kebagian surat apa? Ayat juz berapa? Zulfahri kebagian juz berapa, Jul? Raja. Ya. Juz 3. Juz berapa, Jul? 3. Juz 3. Oke, kalau juz 3, Zulfahri ada berapa ayat? Sudah dihitung belum? Belum dihitung. Nanti dihitung ya, Naya, supaya bisa dipetakan berapa setiap setelah sholatnya berapa ya. Oke? Dihitung ya, Nak. Kalau Raja sudah tahu? Raja ada Raja? Ada, Pak. Oke, Raja kebagian juz berapa, Ja? Juz 22. Juz 22. Juz 22 ada berapa ayat, Nak? Belum dihitung, Pak. Belum dihitung. Nanti dihitung ya, Nak ya? Ya. Setelah dihitung, baru nanti ditentukan mau berapa hari kamu selesaikan. Oke? Oke, ya. Nah, tadi cara menghitungnya tadi seperti yang Lukman, yang Bapak simulasikan seperti Lukman. Ejio, yuk. Apa? Kamu juz berapa, yuk? 1 sekarang. Sekarang juz berapa, Ejio? Kebagiannya? 1. Juz 1. Coba Bapak lihat ya di sini ya. Ejio. Nah, klik di sini. Ejio sesuai jadwal enggak, yo?
Yo, Jadwal. kan Bapak sudah buatkan jadwal, yuk. Nah, yang di grup WA grup ini kan, di WA grup ini ada di sini daftar peserta tadarus kelas 52, ya. Nah, ini diklik, nanti kamu akan masuk ke sini, yo. Ya, kamu akan di sini masuk ke sini daftar peserta tadarus kelas 52. Nah, scroll ke bawah, dibaca baik-baik perintahnya, ya. Kemudian klik yang ini, ya. Klik di sini untuk mengetahui daftar peserta tadarus kelas 52 tahun 2021. Klik di sini, ya. Maka kamu akan diarahkan ke sini, yo. Ini daftarnya, ya. Egio di sini kebagiannya juj 7, yo. Ya. Juj berapa, yo? 7. Juj 7, ya. Jadi Egio membacanya juj 7, ya. Nah, tadi Raja, mana Raja? Raja juj berapa, aja? 22. Juj 22, betul. Sudah tepat, juj 22. Jadi lihat di sini, ya. Kamu sudah Bapak bagi masing-masing, dibagi tugasnya masing-masing. Jadi lihat di linknya, lihat di linknya. Adlina kebagian juj 1, Adrian juj 2, Al juj 3, Andini juj 4, Bagas juj 5, dan seterusnya. Kamu cek di sini. Oke, ya? Paham sampai di situ, nak? Paham. Paham, ya? Oke. Jadi nanti anak-anak sekalian pada akhir sesi nanti tanggal 20 semua tadarus harus sudah selesai, ya. Tanggal 20 semua tadarus sudah selesai, satu juj. Nanti kita akan hatam Al-Quran, ya. Kita akan hatam. Kita selesaikan hatamnya nanti insya Allah di tanggal 20. Bapak sudah berikan jadwalnya kalau tidak salah. Oke. Nah, nanti setelah hatam, nanti juga kita akan ada 2 agenda, ya, dalam Ramadan ini. Yang pertama kita tadarusan sampai dengan hatam 1 Al-Quran dengan cara kerjasama. Yang kedua yang Bapak harapkan dari kalian adalah kalian menabung menabung sedekah, membuat tabungan sedekah. Nah, tabungan sedekah itu artinya, ya, kamu menyisihkan dari uang jajan kamu, sebagian uang jajan kamu tabungkan sebagian, kamu simpan, ya, simpan di rumah. Misalnya saya mau menyimpannya 1000, kamu simpan 1000, sehari 1000, ya, terus disimpan. Nah, nanti, ya, di tanggal 20 kita akan kumpulkan sama-sama, kita akan melaksanakan aksi bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Jadi dari uang yang kamu kumpulkan dari mulai sekarang, nanti di tanggal 20 kita akan melakukan aksi sedekah bersama. Jadi sama-sama kita kelas 5 akan melakukan sedekah, melakukan berbagi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memerlukan, yang membutuhkan, ya. Itu. Uangnya dari mana? Uangnya kamu harus menabung dari sekarang. Ya. Menabungnya dari menggunakan apa? Menabungnya kamu buat dari rumah dengan karya sendiri, membuat celengan. Ya. Jadi kamu dari sekarang kamu buat celengan, kemudian celengan itu kamu kasih nama misalnya tabungan sedekah Muhammad Raja atau tabungan sedekah Egio Jibril, ya. Kamu tulis di situ, ya. Kamu tulis celengannya, misal dari apa celengannya, dari bahan apa? Boleh kamu buat dari kaleng, boleh kamu buat dari kardus, boleh kamu buat dari apapun, ya. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ini dari tempat kanebo, Bapak tempat kanebo.
Ya, kamu mau buatkan celengan, bisa nggak? Bisa, tidak apa-apa. Ya, bisa dibuatkan celengan. Nah, bekas kanebo ini atau bekas kaleng ini, kemudian kamu tutup menggunakan kertas. Ya, kamu tutup, misalnya kertasnya sudah diwarnain, sudah dikasih warna, kemudian dikasih nama, celengan sedekah, celengan aksi sedekah Ejio Jibril. Nah, sudah dikasih nama. Kemudian kamu tempelkan di sini, kamu tempelkan rapi, ya. Kemudian dilem, ya, supaya cantik celengannya. Kamu buat cantik celengannya, ya. Nah, secantik mungkin. Nah, setelah itu kamu lobangi. Setelah dilobangi, setiap hari celengan ini kamu isi, ya. Kamu isi. Isinya berapa, Pak? Isinya kamu boleh 500 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, 2000 boleh, 5000 boleh, 100.000 juga boleh. Ya. Jadi berapa saja kamu isikan pada celengan kamu sendiri, ya. Nanti di tanggal 20 kita akan melaksanakan aksi menyantuni fakir miskin, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, 1 kelas 5. Oke? Bisa dipahami sampai di situ? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada. Tidak ada, Pak. Silakan. Ada. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Tanya tentang apa? Ada, Pak. So, Pak Jia, tanya apa? Buku PADB jadi gak Pak dikumpulin ke sekolah? Buku PADB yang mana? Tugas yang dari Pak Yusuf. Oh, tugas yang jadi Pak Yusuf jangan dulu ya, belum ada informasi ke Bapak. Oh iya. Belum ada informasi. Ya, dari pembahasan Bapak yang barusan ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, silakan Lukman, apa Man? Uang yang tadi dikumpulin, terus dikemanain, Pak? Nah, uang yang tadi kamu kumpulin itu, kumpulin dulu aja di sini, ya, di celengannya. Simpan aja dulu di celengan. Nanti tanggal 20 baru Bapak akan kita akan melakukan aksinya tanggal 20. Jadi aksi menyantuninya itu, aksi bersedekahnya nanti tanggal 20 bareng kita ya. Jadi bareng-bareng semuanya serempak, kelas 52 itu serempak kita nanti. Oke? Jadi jangan setiap hari kamu kasih, jangan ya. Jangan setiap hari kamu kasih. Yang kamu lakukan setiap hari itu, setiap hari kamu lakukan itu adalah menyimpan uangnya. Jadi setiap hari kamu simpan di celengan sedekahnya, besok juga kamu simpan lagi, hari Minggu kamu simpan, hari Senin kamu simpan, dan seterusnya. Nanti tanggal 20 baru akan kita buka celengan kamu, kita buka ya. Berapapun hasil celengan kamu, kita nanti akan sedekahkan ya. Kita akan sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Oke? Ya. Bisa dipahami, Man? Ya, jadi tanggal 20 itu kita Iya, jadi tanggal 20 itu kita ketemu. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, tanggal 20 itu nanti kita akan melakukan aksi menyantuni. Tapi apakah kita ketemu atau tidak nanti Bapak akan informasikan lagi ya. Bagaimana tekniknya, teknik kita menyantuni orangnya nanti akan Bapak pikirkan kembali ya. Bapak informasikan kembali. Oke? Iya, Pak. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada. Siapa? Tidak. Al-Al nih, angkat tangan. Al-Al, ada yang mau ditanyakan, Al? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nggak ada yang ditanyakan ya, yang lainnya? Ya kepencet ini, Pak. Oke, siap. Raja nggak ada? Oke. Ya, kalau begitu. Oke, kalau begitu kita lanjut sekarang ke ke tadarus Al-Quran masing-masing ya. Oke. Siapkan Al-Qurannya, Nak ya. Jadi satu orang hanya membaca
satu ayat saja, melanjutkan dari bacaan kamu yang sudah kamu baca dari sebelumnya, ya. Tahu. Sekarang Bapak mulai dari Adlina. Adlina ada? 35. Adlina ada? Halo, Adlina nggak ada ya? Adrian nggak ada. Al juz 3 ayat keberapa, Al? Sudah sampai ayat berapa, Al? Yang lain, teman-teman yang lain, silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing ya, Naya. Ya, Pak. Ya, Al sudah sampai ayat berapa? Juz 3 ya, Al ya? Al ada, Al? Ngelek ya? Al ngelek ya? Oke, kalau Al ngelek berarti Andini ada, Bagas nggak ada, Zakira ada, Zakira? Zakira juz 6 ya, Nak? Ya, Juz 6 sudah sampai ke ayat berapa, Nak? 155. Juz 6, 195. 155, Pak. Oh, 155, maaf. 155. Berarti Fabima Nakdihim ya? Oke. Silakan dibaca, Nak. Satu ayat saja. Ayat berapa yang mau dibaca, sayang? 155, Pak. Ya, silakan, Nak. 155. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul andim ya Lanjut. Wa qaulihim qulubuna qulfu bal taba'allahu 'alaika bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih ya, Nak ya. Kamu sudah bacaannya sudah bagus. Tadi koreksinya sedikit, Nak. Ketika kamu bi ayatillah, kalau kamu berhenti, i-nya gak usah disebutkan ya. Misalnya fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah. Jadi kalau berhenti haknya disukun. Bi ayatillah gitu ya. Kecuali kalau kamu mau sambung, kalau mau disambung hi-nya langsung dibaca. Bi ayatillahi wa qad gitu ya. Oke. Terima kasih Zakira. Nanti dilanjutkan lagi ya, Nak ya. Sekarang Ezio di juz 7 ya, Nak. Yuk. Ngelek, Pak. Ezio. Oke, ya. Halo? Ya, bisa, Nak. Oke, sudah ada suaranya, sudah nampak, sudah terdengar. Ezio baca ayat juz 7 ya, Nak ya. Sudah dibuka Qur'annya, Nak? Sudah. Oke, baca ayat keberapa, Nak? Ezio baca ayat keberapa, Nak? 115. 115. Bentar ya.
115. Oke, silakan nak. 115, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla mubaddilali kalimah iwa wal wasami kul alim. Ya. Oke. Terima kasih ya. Sudah membacakan, tapi itu juz berapa nak? Yang Ejio baca juz berapa itu nak? Oh, 115 itu. Surat apa nak? Di atasnya ada suratnya enggak? Ada nama suratnya enggak di atasnya? Nah, di atas Al-Quran kamu yo. Di atas itunya, di sebelah atasnya, di sebelah kiri, atas kiri, biasanya suka ada nama surat. Ada nggak yo? Kecil ya hurufnya ya? Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Biasanya hurufnya kecil jadi kurang nampak ya. Oke, terima kasih yo ya. Bacaannya sudah bagus. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh ya, Nak ya. Baik, selanjutnya Pahjiah. Ada Pahjiah? Ada. Pahjiah juz berapa, Dek? Juz 8. Juz 8 ya. Nah, juz 8 Pahjiah ayat ke berapa? 105 sampai 105. Ayat berapa? 151. 151. Qul ta'alau bukan? Ya. Oke, silakan nah dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha doharamani Minha wa ma batona wala taqtulu nafsa lati harama Allahu illa bil haqqi dalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih anak ya. Bacaannya sudah bagus. Ada beberapa koreksi dari Bapak. Yang pertama, kamu hanya kurang teliti saja ya. Nanti kamu lebih teliti lagi ketika ada panjang, ada alif mati, ya mati, waw mati, mesti itu dipanjangkan ya. Mesti panjang. Kalau ada alif mati, ya mati, atau alif sukun, ya sukun, waw sukun, itu mesti dipanjangkan. Kemudian kalau ada huruf jim kecil, itu kamu boleh berhenti ya Naya.
Ya, untuk teman-teman yang lain pun silakan diperhatikan kalau ada huruf jim kecil itu artinya wakop ya, wakop jaid. Jadi kamu boleh berhenti ya, boleh berhenti. Misalnya wabil walidaini ihsana, berhenti ya, berhenti, lanjut wala taqtulu auladukum min imlaq. Nah itu berhenti lagi ya. Jadi kalau ada wakop jim yang huruf jim kecil jaid sama wakop kol ya, kol, kop, lam gitu ya, kolak itu juga boleh berhenti ya. Itu saja ya, terima kasih. Selanjutnya Fauzia, ada Fauzia? Ada. Fauzia, mana Ada. Fauzia? Ada. Fauzia, baik Fauzia. Juz berapa Ji? 9. Juz 9 ayat keberapa Ji? 1. 1. Ayat ke-1 berarti ayat ke-1 yang mana ya? Al-Anfal. Oh, sudah masuk Al-Alfan. Oh, sudah jauh ya. Oke, bentar ya. Silakan, Nak. Berapa ayat? 1 ayat aja, Al-Anfal ya. Oke. Ya. Ayat 1 ya. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul lil anfalu lillahi wa rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bagus. Terima kasih ya, Fauzia. Bacaannya sudah bagus. Hanya sama seperti tadi, kurang teliti saja, Nak ya. Kamu harus teliti lagi, santai saja membacanya ya. Nggak usah terburu-buru. Kemudian kalau ada syiddah, ada tasdid, kamu untuk teman-teman yang lain juga ya, kalau ada tasdid itu jadi bacaannya itu kayak semacam di santok gitu, disentak, dihentakkan gitu. Ya, misalnya yas'alunaka 'anil anfal kulil anfalu lil. Nah, lamnya kan ditasdid lillahi wa rasulih. Rohnya juga ditasdid langsung war gitu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau tasdid itu di ini ya. Jadi gitu ya, nggak dipanjangkan tapi langsung disantok gitu kayak macam gitulah ya. Oke, terima kasih ya Fauzia, sudah bagus bacaannya, luar biasa. Sekarang Finja, ada Finja? Ada, Pak. Finja, juz berapa Dek? Juz ke-10. Juz ke-10, sekarang sudah sampai ayat ke berapa Nak? Surat Al-Anfal ayat 82. Sudah sampai ke ayat 82. Bagus, alhamdulillah. Silakan. Surat Al-Anfal 82 atau 72, Nak? 82. Al-Anfal ya? Ya. Boleh disebutkan yang huruf kata yang pertamanya apa? Fakulu. Fakulu mimma. Juz ke-10 ya? Ya. Al-Anfal atau At-Taubah, Nak? Al-Anfal. Al-Anfal itu sampai 75. Yang pertamanya apa? Fakulu mimma gonimtum bukan? Halo, Ja? 28. Oh, 28. 28. 28 surat Al-Anfal. Ayatnya, ayat pertamanya apa, Nak? Coba dibaca ayat pertamanya.
mimma fakulu mimma Fakulu mimma. Silakan dibaca nah. Lanjut. fakulu mimma ghanitu halalan thayyiban wataqullaha innallaha ghafurur rahim. Ya, bagus. Terima kasih Ana ya. Sudah membaca sama seperti tadi, tasjidnya aja, hanya di tasjidnya aja ya. Tasjidnya di langsung dibacanya gitu ya. Oke, wattaqullah, wat gitu. Jangan dibacakan meskipun di situ ada alif. Setelah wawu ada alif, tapi alif itu jadi hilang ya fungsinya karena taknya itu ditasdid. Alifnya mati, taknya ditasdid. Jadi fungsi alif mati harus panjang itu hilang. Jadi wat nggak boleh wat, nggak boleh karena ditasdid. Jadi wattaqullah gitu ya. Oke, terima kasih Finja. Nanti dilanjutkan lagi ya bacaannya. Haikal, ada Haikal? Kalau tidak ada, Lukman. Maaf, Lutfia baru bergabung. Ya, Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Silakan. Siapkan Al-Qur'annya, Naya. Ya. Setelah Lukman, nanti Lutfia. Lutfia siapkan Al-Qur'annya ya. Lukman, silakan, Man. Juz 12. Surat Hud ayat 37. Surat Hud ayat 37. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tuqatifni billadzina dhalamu innahum mughraqun. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Terima kasih, Ana ya. Bacaannya sudah bagus. Hanya ingat yang tadi Bapak bilang, ketika panjang itu hanya 3. Ya, panjang, bacaan panjang itu kalau ada alif mati, ya mati, waw mati, itu mesti panjang. Selain itu, tidak panjang. Ya, nah ya. Oke, silakan selanjutnya Lutfia. Lutfia, juz berapa, nak? Juz ke-13, Bapak, surat Ar-Rod. Juz 13, surat Ar-Rod. Ar-Rod ayat berapa, nak? Ayat 10, Bapak. Ayat 10, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa ikhfa ya, jaharonya. Wa ma jaharo ikhfa ya, Ana ya. Ya, Pak. Wa ma jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Oke, terima kasih Ana ya bacaannya. Kemudian Firly, ada Firly? Tidak ada ya? Selanjutnya Zulfahri, silakan Zulfahri. Jul? Ya. Berapa Jul? Di? Ya. Juz berapa, Ri? 15. Juz 15. Ayat keberapa, nak? 93. Ayat 93. Surat Al-Isra ya? Bukan. Surat apa? Al-Hijr. Al apa? Al-Hijr. Al-Hijr berarti, kalau Al-Hijr berarti ayat 15.
Juz 14. Al-Hijr surat ayat berapa Al-Hijrnya? 93. 93. Coba Bapak cek dulu ya. 93 makan ya. Ammakanu ya'malun bukan, Nak? Ya. Berarti itu masih juz 14, Nak. Kamu juznya juz 15, sayang. Juz 15 kamu mulai surat Al-Isra, Nak. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Al-Isra yang tadi Al-Isra. Ya. Juz 15 Zulfahri kebagian juz 15 Subhanalladzi asra bi'abdihi. Surat Al-Isra, Nak. Oke. Nanti diperbaiki lagi ya, sayang ya. Oke, sekarang nggak apa-apa kamu baca dulu surat Ammakanu ya'malunnya. Yang penting kamu baca dulu sekarang. Tapi besok kamu perbaiki di juz 15 ya, bukan di 14 ya, Nak ya. Udah juz 15 Pak ini. Oh, itu sudah juz 15. Oke. Berarti ayat berapa yang akan kamu baca sekarang, sayang? 38. 38. Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Kulika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sadaqallahu. Oke, terima kasih ya. Nanti Zul, kamu hitung juga juz 30 itu ada berapa ayat ya. Lalu kamu targetkan mau selesai berapa hari. Ya, jumlah ayat itu dibagi target kamu. Oke? Ya. Supaya kamu tidak ini setiap hari itu sesuai dengan targetnya ya. Gimbaran, ada gimbaran? Gimbaran masuk? Belum. Oke, selanjutnya Dias, ada Dias? Kalau tidak ada, Arfan, ada Arfan? Ada ya Arfan ya? Ada Pak. Oke, silakan Fan. Juz 18 surat Al-Maun ayat 2 Al-Mu'min ayat 26. Juz 18 surat Al-Mu'min ayat 86. 26. Oh, dan 6. Oke, siap. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbin durni. Silakan, sayang. Rabbin surni. Rabbin sunni bima kazzabun sadaqallahul azim. Ya, bagus. Terima kasih ya, Arfan. Selanjutnya, Fabian. Ada Fabian? Ada Pak. Ada. Fabian, juz ke-19 ya? Juz 19 surat Al-Furqan Ayat ke-21. 21. Oke. Silakan, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ladina layar juna liko ana lauhaun zila Laula unzila alaina malaikat au naro robana lakodis takbaru fiha anfusihim wa atau utuwa kabiron. Oke. Bagus, terima kasih ya Fabian. Hebat kamu sudah bisa bacanya. Nanti lebih sering lagi membacanya sayang ya. Ya. Ya, lebih rajin lagi ya.
Nanti Iya, Pak. Fabian, setiap hari itu minimal Fabian supaya tuntas itu 1 juz, sama Fabian dihitung. Juz ke-19 itu hitung ada berapa ayat. Ya. Oh, iya. Kemudian setelah ketahuan misalnya ada 170 nih, ada 170 ayat. Nah, 170 ayat itu sama Fabian mau diselesaikan berapa hari? 10 hari atau 20 hari. Kalau mau misalnya mau 15 hari diselesaikan 15 hari berarti jumlah ayat tadi dibagi target penyelesaiannya berapa hari. Oke? Ya. Nah, jadi setiap hari itu nanti Fabian akan kelihatan. Misalnya begini, Yan. Ya, Fabian bisa lihat di layar Bapak ya. ya bisa. Misalnya jumlah ayatnya ada 180 misalnya ya. Ya, Kemudian kamu targetnya mau berapa hari nih 180 itu. Misalnya kamu akan selesaikan 15 hari. ya. Saya mau selesaikan 15 hari. Maka dibagikan Yan, dibagi 120 dibagi 15 berapa? Berarti 1 hari itu Fabian membaca 12 ayat ya. Oh, ya Pak. Sehari itu Fabian membaca 12 ayat. Sekarang bagi lagi ke setiap sholat itu kan 5 kali ya, 1 hari itu 5 kali Ya. berarti 12 dibagi 5. Maka setelah sholat itu Fabian membaca 2,4 ayat atau dibulatkan saja menjadi 3 ayat. Jadi Fabian setelah sholat itu bacanya 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Zuhur 3 ayat, asar 3 ayat, maghrib 3 ayat, isya 3 ayat gitu. Jadi lebih ringan kan? Lebih ringan kita mengerjakannya gitu ya. Oke. Silakan selanjutnya setelah Muhammad Fabian, sekarang Faisal, ada Faisal? Ada? Silakan Faisal. Ayat 20 Juz 20 surat An-Naml. Ayat keberapa, Nak? Silakan dibaca. Oke. Oke, terima kasih ya Pak Muhammad Faisal. Selanjutnya Naufal, ada Naufal? Naufal belum ada. Oke, Raja sekarang. Silakan Ja. Surat Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 52. Ya, silakan Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Oke. Allahul azim. Baik, terima kasih ya Raja. Lanjut ke Mulki. Silakan Ki. Ya Pak, surat juz 23. Surat Al-Zumar ayat 30. Surat Al-Zumar. Ya. Wa ma kana lana. Surat Summa Al-Zumar. innakum.
Surat Az-Zumar atau surat Yasin? Udah lewat Surat ya? Ini lewat. Az-Zumar. Surat Az-Zumar. As-Safaat. Perlu Az-Zumar. Silakan dibaca, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Oke. Terima kasih ya bacaannya. Nanti mulki juga sudah jauh nih, kalau mulki sudah hampir beres ya? Ya. Sudah hampir beres. Oke, terima kasih Uki. Nadine sekarang. Nadine, ada Din? Nadine ada? Enggak ada. Oke, Naisila. Ada Nais? Naisila juga belum ada ya? Iya, Oke. Pak. Ada? Naisila ada? Nggak ada. Langsung deh. Ojil, ada Ojil? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Putri Fadila ada? Nggak ada ya? Rajib ada, Rajib? Nggak ada. Reynaldi Waldan? Sama, nggak ada. Rain? Rain ada ya? Ada. Rain, silakan Rain. Iya. Juz 30 Rain. Iya. Surat Abasa ayat 31. Surat Abasa ayat 31. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatal wa aba. Satu ayat lagi, Nak. Ma'alakum fa'idha ja'atis soho yaumal. Oke, terima kasih ya Rain ya. Bacaannya sudah bagus. Sekarang Sailah ada, Sailah? Nggak ada. Sekarang Sandi ada, Sandi? Sandi nggak ada juga ya. Syafira ada? Nggak ada. Nggak ada. Yasmin ada? Yasmin ada ya? Oh, Yasmin nggak ada ya? Ada, Pak. Mana Yasmin? Nggak ada. Nggak ada, oke. Baik, terima kasih ya anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah membaca surat Al-Quran. Murojaahnya sudah bisa, sudah Alhamdulillah. Nanti Bapak akan kirimkan Bapak akan menjelaskan sekarang tentang materi tentang keutamaan bulan Ramadan ya. Oke, bentar ya. Sekarang kita masuk ke materi. Silahkan kalian nanti silahkan dicatat. Nah, nanti silakan kalian boleh dicatat atau ditulis apa saja yang penting dari pembahasan Bapak. Silakan kalian boleh dicatat ya, Nah ya. Nah, nanti di akhir silakan kalian nanti mengerjakan tugasnya, ya.
Oke, anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yel-yel dulu nih, ternyata yel-yel semangat. Nah, yel-yel semangat ini gampang nih. Bapak akan memanggil yang bagian atas, yang ada tanda tanyanya. Kamu menjawab dengan bagian bawahnya yang ada tanda seru. Oke? Bisa? Bisa. Bisa ya? Yel-yel semangat, silakan dibuka mikrofonnya, silakan dibuka. Yel-yel semangat dulu, biar semuanya semangat. Kita akan mulai. Jawab yang paling semangat, karena ini adalah yel-yel semangat, semua harus semangat. Yang pertama, hai. Halo. Kurang kompak semuanya, kurang kompak. Jawab yang kompak ya. Hai. Halo. Luar biasa. Jawabannya luar biasa berarti ya. Kalau Bapak halo, luar biasa. Kalau Bapak biasa tanyanya luar biasa apanya? Jawabannya kegiatannya. Kegiatan apa? Pesantren Ramadan kelas 52. Gitu ya. Pesantren Ramadan kelas 52. Siap sukses, siap hebat, luar biasa. Gitu ya. Bisa? Bisa ya? Nah, selanjutnya, siapa yang ingin sukses? Saya. Gitu. Nah, siap sukses, siap sukses. Siap berprestasi, siap berprestasi. Oke, bisa? Are you ready? Yes, ready, sir. Oke, kita mulai. Sekarang kita try dulu. Hai. Halo. Luar biasa. Luar biasa apanya? Kegiatan Pesantren Ramadan kelas 52. Siap sukses. Luar biasa. Siapa yang ingin sukses? Siap sukses? Siap berprestasi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangannya PY dong. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Kita sekarang akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu tentang belajar tentang apa? Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Oke, apa saja nih keutamaan puasa di bulan Ramadan itu? Kita akan belajar hari ini tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yuk, kita simak sama-sama ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh. Yang pertama, bulan Ramadan itu keutamaannya adalah bulan yang akan menghantarkan pada ketakwaan. Ya, jadi bulan Ramadan itu katanya ya keutamaan bulan Ramadan itu yang pertama bulan yang menghantarkan pada ketakwaan. Bulan orang-orang yang tua. Nah, ya di bulan Ramadan itu. Nah, dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah berfirman, artinya
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ya. Di dalam ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kewajiban berpuasa itu agar apa? Agar kita bertakwa. Ya, jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan bertambah ketakwaannya. Itu ya. Kamu tahu apa artinya takwa? Takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah orang yang bertakwa. Gitu ya. Nah, kalian sudah bertakwa belum? Bapak yakin kalian semuanya, mudah-mudahan insya Allah kalian semuanya sudah bertakwa. Takwa itu taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah memerintahkan sholat, kita laksanakan sholat. Allah memerintahkan puasa, kita laksanakan puasa. Allah melarang kita minum khamar, minum arak, kita jauhi minum khamar dan minum arak. Itu artinya kita sudah bertakwa. Takwa itu sama dengan sejalan dengan kesabaran, ya. Ketika kita berpuasa, kita melatih diri untuk bertakwa kepada Allah. Berpuasa juga melatih kesabaran bagi kita, ya. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal ini ada dua. Sabar secara individual dan sosial, ya. Takwa itu secara individual dan sosial. Contoh secara individual, contohnya sabar, ya, ulet, tahan uji, sungguh-sungguh, pemaaf, tepat pada janji, amanah, dan sebagainya. Jadi puasa ini mengajarkan kita, ya, untuk bertakwa atau sabar. Contohnya, ya, secara individual itu kita puasa ini melatih kesabaran. Sabar kita, walaupun kita di dalam hati ingin cepat berbuka puasa, ingin makan, tetapi sabar dulu. Nanti kita tunggu waktunya. Jika waktunya sudah tiba, maka nanti kita makan pun dibolehkan. Berapapun kamu kuatnya makan dibolehkan. Kalau belum waktunya maghrib, ya belum boleh. Sabar dulu lah kita. Ya, itulah puasa itu bulan Ramadan ini melatih kita untuk tetap bersabar. Kemudian ulet, ya, tahan uji, tahan dengan ujian. Menahan perut lapar, kita harus tahan uji. Belajar menahan ujian. Belajar menghadapi ujian yang lumayan berat, ya. Dalam hal ini, apalagi kalau kita menonton TV. Di dalam TV itu ada iklan marjan, ada iklan minuman, ada iklan makanan. Luar biasa ini, ya. Ketahanan ujian yang luar biasa bagi kita, ya. Nah, apalagi musim kemarau, panas, ya. Ini sangat melatih diri kita untuk tahan uji, tahan banting. Dan kita melatih diri untuk sungguh-sungguh, pemaaf, tepat pada janji, amanah, dan sebagainya. Dalam hal sosial, kita harus pemurah. Dilatih diri kita di dalam bulan Ramadan ini menjadi orang yang pemurah, bersimpati dan empati pada orang yang duafa, penyayang kepada anak yatim dan orang miskin dan sebagainya. Nah, kita harus peduli terhadap orang lain. Ya, peduli dalam arti apa? Ketika kita berpuasa, perut kita lapar, ya kan? Nah, ketika perut kita lapar, kenapa kita lapar? Karena makanan tidak masuk ke dalam perut kita, betul? Nah, maka di situ kita harus berpikir, kita setiap hari makanan enak. Kadang-kadang kita mau es krim, tinggal beli es krim. Mau kue yang enak, tinggal beli kue yang enak. Tinggal minta sama mama dan papa, kemudian dibelikan. Nah, ketika kita berpuasa, kita tidak bisa memakan makanan yang enak di siang hari, minuman yang sedap di siang hari. Maka kita harus berpikir,
teman-teman kita yang kurang beruntung di sana, banyak orang yang tidak bisa makan di siang hari. Ya, kenapa? Karena tidak punya. Teman-teman kita yang orang tuanya tidak ada, sehingga memaksa dia harus mengamen di pinggir jalan, harus minta-minta karena tidak ada orang tua dan lain sebagainya. Mereka tinggal di bawah kolong-kolong jembatan, di bedeng-bedeng dan seterusnya. Mereka tidak punya makanan, ya. Kadang-kadang berpuasa mereka, tidak makan karena tidak ada yang bisa dimakan. Nah, kita di bulan Ramadan itu merasakan apa yang mereka rasakan setiap hari. Ya, bagaimana laparnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga diharapkan kalian muncul sifat peduli, empati terhadap mereka, terhadap kaum duafa, anak yatim dan fakir miskin yang perlu kita sayangi. Ya, oleh karena itu Bapak membuat sebuah gerakan hari ini, kita menabung amal. Amal untuk kita donasikan, untuk kita sedekahkan kepada teman-teman kita yang belum beruntung. Ya, gerakan ini, gerakan menabung ini kamu menabung setiap hari. Satu hari 1.000, 2.000, mau 10.000, mau 50.000 boleh. Nanti di akhir ya 20 di tanggal 20 kita akan melakukan gerakan bersedekah sama-sama, bareng-bareng kita, ya, bersedekah sama-sama. Kita ingin menyantuni mereka yang tidak beruntung, yang biasanya tidak bisa makan es krim. Teman-teman kita yang dari dulu belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya kue yang enak. Mereka teman-teman kita yang belum pernah merasakan bagaimana sedapnya minuman jus gitu ya, boba gitu kan. Nah, nanti di tanggal 20 dari hasil tabungan sedekah kamu kita akan berikan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan enaknya kue, bisa merasakan sedapnya minuman yang enak, gitu ya. Oke. Selanjutnya, bulan Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan ini juga disebutkan sebagai bulan mujahadah atau bulan kesungguhan. Jadi bulan Ramadan ini bulan kesungguhan. Kesungguhan untuk apa? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengendalikan diri. Sungguh-sungguh bangun malam. Bangun malam ini luar biasa. Susah sekali kita mau bangun malam, kan? Nah, di bulan Ramadan ini diajarkan kita untuk bangun malam supaya kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa, sungguh-sungguh melaksanakan sholat berjamaah, mujahadah, bersungguh-sungguh berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu firman Allah. Jadi yang kedua, bulan Ramadan ini, keutamaan bulan Ramadan ini adalah bulan mujahadah, kesungguhan. Harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh bisa mengendalikan diri. Jangan cepat marah, ya. Salah sedikit aja marah, tidak boleh, ya. Kalau ada kesalahan, orang lain berbuat salah kepada kita, tidak usah marah. Maafkan saja, ya. Memaafkan lebih mulia daripada kita marah-marah, ya. Bangun malam. Sebelum sahur kamu bangun malam, sholat tahajud, ya. Saum, puasa, berjamaah sholatnya. Diutamakan kamu berjamaah setiap sholat. Begitu ya. Selanjutnya, keutamaan bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan disiplin. Disiplin. Bulan Ramadan ini memiliki keutamaan sebagai bulan yang disiplin. Bagaimana disiplinnya? Kita berbuka, bersahur, ya. Buka kita tepat pada waktunya. Sudah ada waktunya. Sahur kita sudah ada waktunya. Tidak boleh kita sahur jam 7 misalnya seenak dewe.
ya. Misalnya saya mah sahurnya mau jam 8 pagi atau jam 9 pagi, boleh nggak? Nggak boleh. Karena sudah ditentukan. Kita harus disiplin sesuai dengan waktu. Atau misalkan raja, saya mah mau bukanya tidak mau jam maghrib misalnya. Saya mau bukanya jam 4, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita dilatih untuk disiplin, buka sesuai tepat pada waktunya, sahur pun tepat pada waktunya, sholat pada waktunya, bekerja pada waktunya, dan lain-lain. Kita dilatih tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara melaksanakannya bagaimana. Ya, nah maka di bulan Ramadan ini, kalau kamu lulus di bulan Ramadan ini, nanti kamu akan menjadi ahsanul amal, kamu akan baik dalam perbuatannya, dalam amalnya, ya, perbuatannya. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, yang menjadikan mati dan hidup, ya, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi manusia itu diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tanpa ujian. Semua manusia diuji oleh Allah. Ya, barang siapa yang lulus dari ujian tersebut, baik amalnya, ya, konsisten dalam melaksanakan amalnya, maka dia akan menjadi ahsanun amal, gitu ya. Selanjutnya apa keutamaan bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan ini keutamaannya puasa Ramadan maupun puasa sunnah menyehatkan jasmani dan rohani, ya, sehat jasmani dan rohani kita. Kata Rasul, summu tasihu, kata Rasul, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Kalau kita mau sehat, puasa, kata Rasul. Ini kata Rasul, ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kalau kita mau sehat, puasa, ya. Puasa bulan Ramadan, puasa sunat, banyak macam-macamnya puasa itu. Ya, kalau Bapak sendiri setiap Senin dan Kamis insya Allah puasa, ya, supaya apa? Supaya sehat, ya, karena sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa maka akan sehat. Nah, kalian juga kalau sekarang puasa, bulan Ramadan puasa, Senin Kamis juga puasa, insya Allah kalian juga akan sehat, ya. Puasa sunat itu banyak, ada Senin Kamis, ya. Ada puasa tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan, ya. Ayyamul bid itu juga puasa sunnah, gitu ya. Banyak puasa sunnah saja, puasa sunnah tersebut, ya. Hanya yang biasa, yang paling familiar bagi kita adalah Senin dan Kamis, ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, keutamaan di bulan Ramadan ini adalah puasa Ramadan maupun yang tadi, ya. Keutamaan bulan puasa sunat maupun puasa bulan Ramadan itu menyehatkan. Tadi sudah ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ini juga ada sebuah hadis dari Ibnu Huzaimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala ini bagi orang-orang yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa. Nah, barang siapa yang menyiapkan berbuka puasa, ya, misalnya seteguk air susu, kurma, atau minuman lainnya. Dan barang siapa memberikan makan kepada yang berbuka puasa, Allah akan memberikan minum dan telaganya, yang apabila seseorang minum darinya, maka tidak akan pernah merasakan kehausan selamanya, sampai dia masuk ke dalam surga. Barang siapa melepaskan atau membebaskan budaknya pada bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan dan menyelamatkan dari siksa neraka sampai dia masuk ke surga. Dan ketahuilah bahwa bulan puasa adalah rahmat, ya, di minggu pertama. Minggu keduanya adalah ampunan, dan minggu yang terakhirnya adalah pembebasan diri dari siksa api neraka. Anak-anak sekalian, ya, di dalam hadis ini disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan minuman di telaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya,
bagi siapa saja yang memberikan makanan atau minuman bagi yang berbuka puasa. Gitu ya. Kalau ada yang berbuka puasa, misalnya kamu punya minuman, kamu sedekahkan, kamu beri, berbagi takjil misalnya, ya. Sekarang banyak gerakan-gerakan berbagi takjil, ya. Jadi membagikan menu buka puasa kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sedang dalam perjalanan, dibagikan takjil misalnya, begitu ya. Itu adalah sebuah hal kebaikan, ya, kebaikan yang tentu saja itu sangat baik ketika kita tiru, ketika kita laksanakan. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya keutamaan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, sehingga Ramadan ini mempunyai keutamaan yang sangat mulia sekali. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini nanti akan ada satu malam yang keutamaan malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Gitu ya. Namanya adalah Lailatul Qadar. Ya. Nah, Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya bulan dilipat gandakan amal-amalan. Ramadan bulan dilipat gandakan amalan-amalan sunnah kita. Sehingga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dilipat gandakan amalan membaca Quran kita. Sholat sunat diutamakan di bulan Ramadan karena dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Infak, sedekah, membaca Al-Quran, sholat sunat dan sebagainya dilipat gandakan. Ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menyambut bulan Ramadan. Bagaimana langkah kita dalam menyambut bulan Ramadan? Langkahnya yang pertama, ada beberapa langkah kita menyambut di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, meluruskan niat dan membulatkan tekad. Luruskan niat kita, bulatkan tekad kita, ya. Nah, kita harus luruskan niat, jangan salah kita membuat niat. Apa niat kita? Niat kita sesungguhnya mau puasa, sholat sunnah, membaca Al-Quran, maupun apapun yang kita lakukan, beribadah kepada Allah, yang paling utama adalah kita hanya kepada Allah. Niat karena Allah, lillahi ta'ala. Puasa kita, nawaitu saumagodin an adai fardu sahri Ramadana hadisanati fadlillahi lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan nilai yang baik, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tapi puasa kita, ngaji kita, sholat kita, bangun malam kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, langkah untuk menyambut bulan Ramadan ini, susun program Ramadan di keluarga. Kalian punya keluarga, susun kegiatannya. Kegiatan apa saja yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan ini, ya? Kesepakati sama-sama. Harus punya program, ya? Program di bulan Ramadan ini apa, ya? Buka puasanya apa, gitu ya? Sahurnya bagaimana, sholatnya bagaimana, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tumbuhkan suasana hangat dan menyenangkan. Hidupkan amalan-amalan sunnah di rumah kamu, di masjid, dan lain seterusnya. Sholat sunat, sholat malam, sholat duha, gitu ya. Membaca Al-Quran, terus dihidupkan di rumah kamu supaya rumahnya menjadi hangat, menjadi lebih berkah lagi. Ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, syarat wajib puasa. Tadi sudah kita sampaikan keutamaan di bulan Ramadan. Sekarang kita lihat syarat wajib puasa itu untuk siapa saja sih? Syarat wajib puasa itu, ya, yang pertama beragama Islam, ya. Kalau kamu beragama Islam, wajib itu puasa. Yang kedua baligh. Kalau kamu sudah baligh, ya, maka kamu wajib untuk berpuasa. Biasanya perempuan sudah berusia lebih dari 9 tahun, laki-laki 15 tahun, atau sudah haid dan bermimpi, ya, gitu ya. Kemudian yang berakal wajib puasa. Yang tidak berakal tidak wajib, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa, kamu tanya punya akal atau tidak, ya. Kalau dia punya akal berarti dia wajib harusnya puasa.
Kalau dia tidak berpuasa, berarti dia tidak berakal, gitu ya. Tidak berakal artinya kurang saendan, gitu. Atau biasa disebut orang gila, gitu ya. Orang gila wajib nggak puasa? Nggak wajib, gitu, karena tidak punya akal, gitu ya. Jadi kalau ada yang di jalan lagi merokok, dilihat agamanya Islam dan sudah balik, ya barangkali walaupun dia agamanya Islam dan sudah balik, barangkali dia tidak puasa itu karena dia tidak berakal, gitu ya. Kemudian sehat. Kalau kamu sehat, berakal, balik Islam, wajib puasa. Bermukim, suci dari haid dan nifas. Perempuan itu boleh tidak puasa kalau sedang haid atau nifas, gitu ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, hal-hal yang disunatkan ketika berpuasa. Ketika kita berpuasa ada beberapa hal yang disunatkan. Apa yang disunatkan dalam puasa? Nah ini, ya. Yang pertama yang disunatkan dalam puasa itu, yang pertama bersahur dan melambatkan sahur. Ya, kamu sahur, sunat kamu sahur. Jangan sampai saya tidak mau sahur lah, tidak usah, gitu ya. Sunat, sahur itu sunat. Kamu dapat pahala, ya. Kamu dapat pahala sahur. Dan disunatkan sahur itu agak lambat. Ya. Jangan sampai kamu sahur jam 12 atau jam 11 sudah sahur. Ya. Disunatkan kamu dilambatkan, diakhirkan sahurnya. Ya. Tapi jangan akhir-akhir juga. Misalnya jam 7 baru sahur, jam 8 baru sahur, jangan. Ya. Nah, itu bukan sahur namanya, tapi godin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang disunatkan dalam berpuasa itu segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka. Kalau sudah waktu masuk, waktu buka, segera berbuka. Jangan dilambat-lambat. Jangan mentang-mentang misalnya, si Al-Al, saya mah kuat sampai Isya. Kamu puasanya sampai Isya, nggak buka-buka. Bahkan sampai jam 9 nggak buka-buka. Nggak boleh. Ya. Kalau udah waktunya buka, segera dibuka. Ya. Segera berbuka puasa. Gitu. Ya. Buka itu sunat disegerakan. Kalau sahur, sunatnya diakhirkan. Kemudian meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek itu tolong ditinggalkan. Sunat kita tinggalkan. Kata-kata yang jelek, bahasa hewan, bahasa binatang, kebun binatang itu ditinggalkan di bulan Ramadan. Ya, nah, jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, gitu ya. Nah, gunakan bahasa-bahasa yang lembut, yang baik, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya berbuka dengan yang manis-manis, ya. Berbuka dengan yang manis-manis, ya lihat yang manis itu apa, bisa kolak, bisa misalnya, apalagi lebih disunatkan lagi dengan kurma, ya, kamu berbuka dengan kurma, itu lebih bagus lagi, ya. Bahkan kalau kamu berbuka dengan kurma itu perutnya itu katanya sangat bermanfaat sekali untuk lambung, untuk perut kalian, untuk usus kalian, ya. Kemudian yang terakhir, membaca doa berbuka puasa. Jangan lupa baca doa, ya. Kalau berbuka itu, jangan mentang-mentang karena sudah lapar, sudah nggak kuat, biasanya diancam nih. Sudah dari zuhur itu sudah dikumpulkan. Ada kolak dibeli, dikumpulkan. Ada boba dikumpulkan, disimpan. Ada jus disimpan, dikumpulkan. Gitu ya. Semua makanan, gorengan, lalu sudah menumpuk di meja itu buat nanti buka puasa. Jam 5 itu sudah kita tunggu untuk buka puasa, ya kan? Nah, misalnya begitu ditakut, sudah begitu ada serina berbuka puasa, langsung dimakan. Wah, dihabiskan semuanya. Hingga perutnya harus sampai disapu-sapu. Itu nggak boleh, ya. Lupa dia membaca doa, ya. Nggak baca doa dulu. Langsung saja dimakan, itu nggak boleh. Ya. Biasa saja, santai saja. Toh makanan itu tidak akan lari dari depan kita, ya kan? Nah, makanan itu akan tetap ada di depan kita. Mereka tidak akan lari kok, ya. Jadi santai saja, baca doa dulu, ya. Baru kita makan. Oke. Nah, anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bibir aku kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, anak-anak sekalian, itu saja ya pertemuan kita hari ini.
Silakan selamat melaksanakan puasa teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi di akhir nanti ya. Tugasnya nanti akan Bapak kirimkan melalui grup ya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Nah, Ibu.